Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi semua kita yang ada di rumah masing-masing untuk kita melakukan setiap ibadah. Saya percaya bahwa dengan kita membangun mesbah Tuhan di setiap rumah kita, di keluarga kita masing-masing, Tuhan terus melakukan keajaibannya sehingga dalam waktu dekat situasi sudah akan terselesaikan dengan baik dengan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tiba di awal Mei 2020. Itu semua karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Saya berbicara tentang firman Tuhan hari ini. Tuhan, bersabarlah adalah cara untuk mengizinkan Tuhan untuk bertindak. Bersabar adalah cara untuk mengizinkan Tuhan untuk bertindak. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau beberapa waktu yang lalu, dalam minggu-minggu ini, dalam bulan terakhir ini, saya tetap selalu berbicara tentang karakter Kristus sebagai pemenang sejati, yang kita juga akan menjadi pemenang sejati yang sudah ditentukan Allah, sudah dipilih Allah menjadi pemenang sejati di dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini saya berbicara tentang bersabar. Ada kesukaran yang tidak dapat kita hindari dan harus kita hadapi. Tetapi ada kesukaran yang sebenarnya terjadi atau disebabkan oleh kesalahan diri kita sendiri. Karena kurang bijak, maka kesukaran hadir dalam keluarga kita. Karena kurang bijak, maka kesukaran hadir dalam setiap usaha kita, hadir di dalam setiap karir kita, hadir dalam setiap aktivitas kita. Tetapi tidak banyak orang yang menyadari banyak kesukaran yang terjadi dalam hidupnya oleh karena kesalahannya sendiri. Karena memiliki konsep tersendiri dalam pikirannya, sehingga saat ia mengalami kesukaran maka ia tidak mengoreksi dirinya, tetapi menyalahkan orang lain yang dianggapnya sebagai penyebab kesukaran terjadi dalam keluarganya atau di dalam hidupnya. Ayat di atas berkata, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan itu bukan hanya kesukaran atau kesulitan biasa, tetapi kesesakan adalah kesukaran yang sangat hebat, yang sangat berat dan tragis, sehingga membuat orang mengalami depresi, bahkan kecewa, putus asa, dan tidak memiliki harapan apa-apa. Kesukaran adalah kesukaran yang sangat hebat, yang mungkin tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan dia banyak menelan korban. Tetapi dalam ayat ini ada nilai rohani yang harus kita ambil di dalam Roma 12 ayat 12. Bersabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ada nilai rohani yang kita ambil, yaitu supaya manusia rohani kita mengambil alih untuk menguasai tubuh jasmani ini yang selama ini dikuasai oleh unsur jiwa. Bersabar dalam kesesakan akan melatih, membentuk diri kita untuk menaklukkan kehendak jiwani kepada kehendak roh yang isinya adalah firman Tuhan. Dalam kesabaran ada nilai ilahi yang berkaitan dengan membentuk diri kita, mendorong diri kita, membawa diri kita kepada hal-hal yang benar, kepada hal-hal yang baik, yang tubuh kita dikuasai oleh roh, yaitu firman Tuhan. Dan ini akan membentuk diri kita ketika kita bersabar dan mengizinkan Tuhan untuk bertindak dalam setiap persoalan kita. Di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita tidak hanya dipercayakan, kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, tetapi kita juga harus terlibat di dalam penderitaan Yesus yang Dia alami, yang Dia tanggung, Dia harus kita memiliki. Barang siapa yang ikut aku,
hendaklah dia memikul salibnya dan mengikut aku. Yesus mengajarkan kita untuk kita bertahan dalam kesesakan. Yesus mengajarkan kita, memberi kita contoh untuk kita bertahan di dalam kesulitan apapun, sampai nyawa sekalipun dia akan bertahan. Dan dia bersabar, dia menghadapinya dengan tenang, dengan penuh harapan kepada Allah yang menciptakan. Lalu bagaimana caranya untuk kita bersabar dalam kesesakan? Ini pertanyaan sangat banyak di luar sana. Banyak orang yang mempertanyakan hal ini. Bagaimana caranya saya untuk bertahan dalam kesesakan, dalam kesabaran? Bagaimana saya bisa memperjuangkan kesabaran saya? Bagaimana saya bisa sabar orang itu sangat menyakiti saya? Bagaimana saya sabar orang itu sudah melewati batas, bahkan dan lain sebagainya, yang menyakiti hati saya, menyakiti keluarga saya, merusak perusahaan saya, dan ini sudah tidak bisa saya tolerir. Ini sudah tidak bisa lagi saya bersabar menghadapi dia. Ketika Anda bersabar, itu berarti sedang memberi waktu buat Tuhan untuk bertindak. Ketika kita bersabar, kita sedang mengizinkan Tuhan untuk bertindak. Apapun situasi yang kita hadapi, situasi-situasi saat ini mungkin sedikit mengganggu emosional kita, mungkin sedikit mengganggu kegiatan-kegiatan kita, bahkan mungkin ekonomi kita, sehingga kita mungkin mulai untuk tidak sabar kapan ini akan berakhir, kapan ini akan terselesaikan dengan baik, dan timbul amarah, timbul emosi yang mungkin kita mulai cari siapa yang kita salahkan, yang mungkin kita mulai menyalahkan siapapun di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Bisa saja terjadi. Tetapi ketika kau sabar menghadapi persoalan ini, kau sabar menghadapi kesesakan ini, Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Tuhan akan bertindak dalam hidupmu. Lalu apa yang menjadi cara untuk kita bisa menghadapi bersabar dalam kesesakan? Yang pertama, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan dan berdoa. Cara untuk satu-satunya untuk kau bersabar dalam kau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kau rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Selanjutnya, setelah bersabar dalam kesesakan adalah bertekunlah dalam doa. Tekun nilainya lebih tinggi daripada rajin. Masuk ke dalam hadirat Tuhan melalui doa dan pujian penyembahan. Orang-orang yang tekun adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan, bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang bertekun adalah orang-orang yang haus dan lapar akan datang kepada Tuhan dengan jiwa yang benar-benar rindu akan hadirat Tuhan. Sehingga ketika dia masuk di dalam pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh, dengan bertekun, maka hidupnya akan diubahkan, hidupnya akan dipulihkan. Yang kedua, pegang janji Tuhan bahwa Ia akan menjawab doa kita. Di dalam Mazmur 81 ayat 7 dan 8, aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan kau berseru, maka aku meluputkan kau. Aku menjawab kau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji kau dekat air berlimpah. Tuhan berjanji akan menjawab semua seruan kita. Tuhan berjanji akan mengangkat semua beban kita, akan melepaskan tangan kita dari segala pikulan yang menghimpit kita, yang membawa kita kepada sesuatu hal-hal yang mengalami kesesakan yang tidak lagi kita bisa selesaikan dengan kuat-kuasanya kita. Tetapi kita harus kembali kepada kuasa Tuhan untuk kita bisa selesaikan, dan Tuhan akan menolong kita. Janji Tuhan dia dan amin bagi hidup kita. Jadi untuk kita bersabar dalam masalah, untuk kita bersabar dalam kesesakan, kita harus pegang janji Tuhan. Oh, janji Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dia akan menjawab kita. Dia akan meluputkan kita dari segala masalah kita.
Jangan pernah kita melupakan janji Tuhan dalam hidup kita. Cara yang ketiga adalah kita harus belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Cara untuk bersabar dalam kesesakan yang ketiga adalah kau harus belajar untuk menyerahkan hidupmu. Percayakan penuh kepada Tuhan hidupmu, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, Tuhan sanggup memakai hidupmu, Tuhan sanggup mengubahkan segala apa yang menjadi bebanmu, Tuhan sanggup mengangkat segala persoalanmu, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan lagi kau mengambil yang sudah kau serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena pada saat kita menyerahkan dan mengangkat tangan dengan tanda berserah, Tuhan akan turun tangan. Pada saat kita bersabar, Tuhan yang bertindak. Kau harus serahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kau harus serahkan hidupmu seutuhnya di hadapan Tuhan. Karena ketika kau mengangkat tangan, tanda kau berserah, aku berserah, Tuhan aku berserah, maka Tuhan akan turun tangan. Dan ketika kau bersabar dalam menghadapi masalah, bersabar dalam menghadapi kesesakan hidup, apapun yang menjadi persoalan, kau bersabar dan kau bertahan, benar-benar bertahan dengan satu harapan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melawan, Tuhan akan menyelesaikan segala situasi persoalan yang kamu hadapi. Ketika kau bersabar, kau sedang mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Ketika kau bersabar, kau mengizinkan Tuhan untuk bertindak dalam kehidupan. Jadi kau harus menghadapi situasi dunia, bahkan Indonesia khususnya saat ini, dengan bersabar dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kau harus bersabar menghadapi dunia saat ini yang sedang digoncangkan oleh berbagai macam yang terjadi. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membebaskan kita, asalkan kita percaya, asalkan kita bersabar dalam menghadapinya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apapun yang menjadi pilihan kita sebagai manusia saat ini, Tuhan sudah menentukan yang terbaik. Jadi kita harus bersabar bahwa di balik persoalan, di balik kesulitan, di balik kesesakan, ada mujizat Tuhan terjadi. Di balik kesesakan, ada berkat-berkat Tuhan terjadi. Di mana ketika kita bersabar, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memegang janji Tuhan, kita percayakan penuh hidup kita kepada Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Tapi kuncinya, kau harus bersabar. Ingat janji Tuhan bahwa tidak pernah berubah dalam hidup. Dia akan menyertai kau, dia akan melindungi. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih anugerah firman Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami pagi hari ini. Berkati kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan menyertai kami, Roh-Mu akan memimpin hidup kami, sehingga kami boleh bersama menghadapi situasi yang sedang melanda dunia, khususnya bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19, kami percaya Kau menolong kami. Kami percaya Kau sanggup mengubahkan, Kau sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kehidupan kami. Dan waktu adalah waktu yang terbaik untuk memulihkan bangsa ini, memulihkan setiap kehidupan kami. Untuk kami percaya janji-janji Tuhan, Kau terus genapi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di rumah masing-masing, dalam ibadah keluarga masing-masing, dari tempat ini
ini saya memimpin kita untuk mengikuti perjamuan kudus yang memang sudah sakral gereja setiap awal bulan, maka tetap kita akan melaksanakannya, dan saya percaya bahwa kita semua akan mengikutinya di rumah masing-masing. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita melambangkan tubuh Kristus yang berkorban untuk kita, yang habis untuk kita, untuk menggantikan hukuman kita dan memberi kita kemenangan. Lewat tubuh Kristus kita diselamatkan, lewat tubuh Kristus kita diubahkan menjadi tubuh yang baru, ciptaan yang baru di dalamnya. Makanlah dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Cawan yang ada di tangan kanan kita dalam melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita, yang tumpah dari salib itu untuk menyucikan, menguduskan kita dan membebaskan kita, membenarkan kita di hadapan Tuhan, melepaskan kita dari hukum dosa dan memberi kita keselamatan yang kekal. Di dalam Kristus, di dalam darah Yesus ada kesembuhan. Di dalam darah Yesus ada pemulihan, ada mujizat Tuhan terjadi. Minumlah dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kami boleh bersehidangan dengan Tuhan hari ini. Hamba percaya dari tempat ini mujizat Tuhan terjadi. Lewat perjamuan kudus, tubuh dan darah yang kami terima hari ini, walaupun di keluarga kami masing-masing, di ibadah kami masing-masing, ada mujizat Tuhan terjadi, ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi. Ada kekuatan baru terjadi, keselamatan yang kekal terjadi di setiap keluarga kami masing-masing. Berkati jemaatmu dalam setiap ibadah mereka. Kau hadir di sana. Kau tolong Tuhan, kau memimpin ibadah mereka dengan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Kami percaya bahwa situasi bangsa yang saat ini kami hadapi, kami percaya bahwa semua ada di bawah kendali dan terjadilah mujizat Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi, di mana akan segera selesai dan kembali normal, sehingga bangsa kami mengalami kemenangan dan hidup kami mengalami pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Biarlah damai sejahtera Allah, Pencipta langit dan bumi akan menyertai kami. Berkat daripada kuat kuasa Roh Kudus, penyertai dan pimpinan daripada Roh Kudus akan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang untuk menjemput kami di awan-awan. Haleluya.